Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi lainnya tentang wabah COVID-19. Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan pastikan ribuan satwa-satwa tetap terawat. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Pemirsa, perawat Jawa Timur kembali berduka. Suhartati, perawat bagian stroke Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi milik Pemkot Surabaya, dini hari tadi meninggal dunia akibat COVID-19. Korban yang merupakan lulusan aktor William Booth ini sudah berdinas 11 tahun dan meninggalkan seorang anak. Pemirsa, setelah 2 perawat, 1 dokter di Surabaya juga menjadi korban dari virus corona. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur menyebut meninggalnya tenaga kesehatan lantaran karena merawat pasien tidak mengenakan APD yang memadai sehingga mudah tertular. Sebanyak 115 warga Kedung Baruk Surabaya menjalani tes swab massal pasca dinyatakan reaktif dalam rapid test. Ratusan warga ini masuk dalam klaster penularan COVID-19 pabrik Sampurna karena wilayah mereka menjadi tempat tinggal pekerja pabrik rokok tersebut. Pemirsa, buntut informasi adanya warga yang membuka peti jenazah yang meninggal karena COVID-19, PLT Bupati Sidoarjo mengumpulkan sekup kepala desa di Kecamatan Waru. Dalam keterangannya, Kepala Desa PP Legi, warga hanya memakamkan jenazah yang sudah dipeti tanpa membuka peti, karena pihak rumah sakit menolak pemakamannya. Di tengah wabah COVID-19, Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan pastikan ribuan satwa-satwa tetap terawat. Nantikan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tulungagung Rabu siang secara mendadak melakukan rapid test di 4 pusat keramaian modern dan tradisional. Dari ratusan karyawan dan pengunjung pusat keramaian yang dirapid test, 4 orang reaktif rapid test dan kini dikarantina di IAIN Tulungagung. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Blitar nekat berdesak-desakan demi mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim. Petugas berulang kali mengingatkan agar warga untuk menjaga jarak, namun warga yang khawatir tidak kebagian tetap berjubel dan mengabaikan protokol kesehatan. Di tengah wabah COVID-19, Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan pastikan ribuan satwa-satwa tetap terawat meskipun kondisi pandemi membuat aktivitas ditutup di lembaga konservasi dan edukasi ditutup sementara untuk turut serta membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo sidak di beberapa pasar tradisional untuk mengantisipasi praktik penjualan daging oplosan. Hasilnya petugas menemukan daging ayam busuk yang tidak layak dikonsumsi. Saat diperiksa, daging tersebut memiliki derajat keasaman di bawah 5. Pemirsa, perusahaan transportasi laut milik negara PT Pelni Persero siap membuka kegiatan operasional mengangkut penumpang sesuai dengan surat edaran Dirjen Hubungan Laut Kemenhub nomor 21 tahun 2020. Padahal sebelumnya pemerintah pusat sempat mengumumkan adanya pelarangan operasional transportasi laut, darat bahkan udara untuk mudik demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akibat jaringan PLN padam, 2 PNS terjebak di dalam lift Pemkab Gresik. Informasi selengkapnya. Pemirsa, perbincangan calon memimpin Kota Surabaya dalam Pilwali Surabaya 2020 menjadi bahasan menarik dalam webinar web seminar bertema signifikansi nilai kebangkitan nasional di tengah pandemi COVID-19. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan Surabaya butuh sosok yang mampu membawa kota pahlawan bangkit dari kemiskinan dan sosok yang tepat itu adalah Mahfud Arifin. Pemirsa, gara-gara jaringan PLN padam, 2 PNS terjebak di dalam lift Pemkab Gresik. Keduanya terjebak selama 25 menit dan baru bisa keluar setelah lift dibuka paksa oleh Satpol PP dan wartawan. Pemirsa, Satreskrim Polres Sampang meringkus pelaku spesialis bongkar jok motor yang terekam CCTV setelah mengembat uang tunai senilai 60 juta rupiah milik korbannya. Salah satu pelaku ditembak kakinya karena melawan saat hendak ditangkap. Satreskrim Polres Bondowoso kembali menangkap 2 pelaku pembuat petasan. Para pelaku ditangkap saat mengisi bubuk peledak ke dalam selongsong petasan untuk dijual dan dibakar saat hari Lebaran. Dampak COVID-19, omset pabrik gula pasir di Malang merosot hingga 80%. Informasi sesaat lagi akan kita...
Pemirsa, Menteri Perdagangan mengunjungi pabrik gula Kebon Agung yang menjadi rujukan pabrik penyuplai gula pasir terbesar secara nasional dan Jawa Timur. Mendak ingin mengetahui kondisi stok selama pandemi COVID-19, serta ingin mengetahui harga di pasaran yang sempat melambung tinggi. Pabrik gula pasir hampir tidak produksi pada musim pandemi COVID-19 seperti pabrik gula Kebon Agung di Malang yang hanya menghabiskan stok saja dan menjual bahan yang ada untuk dijual kepada distributor. Selama belum melaksanakan proses giling tebu yang terhenti saat COVID-19 merebak, omset pabrik gula bisa merosot hingga 80%. RSUD Dr. Sutomo mendapatkan sumbangan robot yang akan difungsikan sebagai robot pengantar obat maupun makanan. Pemirsa, RSUD Dr. Sutomo mendapatkan sumbangan berupa robot Tomo. Robot yang disumbang oleh perusahaan peti kemas dan komunitas mobil mewah Mini Cooper ini akan difungsikan sebagai robot pengantar obat maupun makanan bagi pasien COVID-19. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Pojok Pitu, Rabu 20 Mei 2020. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @redaksi_JTV, Instagram Pojok Pitu, serta Facebook kami di Redaksi Spasi JTV untuk berbagi informasi, saran, dan kritik. Anda juga bisa menyimak berita-berita Pojok Pitu lebih lengkap di www.pojokpitu.com. Saya Fani Patricia mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan salam JTV.